Prabowo SBY bertemu, asli bikin Nasdem dan Anies lemas sekaligus kejang-kejang, ditulis oleh Ferry Padli di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kalau melihat koalisi perubahan, sebenarnya yang patut dikasihani adalah AHY. Lihat saja bagaimana dia berjuang sungguh-sungguh agar jadi cawapres Anies. Begitupun dengan kader Partai Demokrat beserta para buzzernya juga tidak henti-hentinya menggiring opini bahwa AHY adalah cawapres terbaik bagi Anies. Jika suami Anissa Pohan itu yang bukan jadi wakil Anies, maka ex-gubernur DKI tersebut berpeluang kalah di Pilpres 2024. Termasuk SBY juga dikerahkan agar Paloh dan Ahmad Saihu merestui anaknya mendampingi Anies bertarung di Pilpres 2024. Pokoknya selalu deh melihat perjuangan mereka dalam rangka mewujudkan AHY jadi calon RI 2. Bandingkan dengan PKS misalnya, yang juga berusaha menyadarkan nama kader terbaiknya Aher untuk jadi cawapres Anies. Gak bertahan lama PKS sudah berhenti berharap. Nama Aher pun sekarang hilang bak ditelan bumi sekaligus dihantam tsunami. Beda dengan AHY yang beberapa waktu lalu justru menghadiri milad PKS dalam rangka mendapatkan simpati serta dukungan dari partai dakwah tersebut. Perjuangan AHY untuk jadi calon orang nomor 2 di negeri ini menggantikan Ma'ruf Amin pokoknya tidak bisa diragukan lagi. Kalau seandainya harga dirinya bisa ditukar dengan tiket cawapres Anies, pasti hal itu akan dia lakukan karena begitu ngebetnya. Hanya saja ini juga masalahnya, PKS dan Nasdem gak mau alias menolak dengan keras putra sulung SBY tersebut mendampingi capres yang mereka usung. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan Waketum Nasdem Ahmad Ali kala itu, bahwa koalisi perubahan bisa bubar jika Partai Demokrat memaksakan AHY jadi cawapres Anies. Ali pun mengingatkan Nasdem tidak mau ada partai yang memberi syarat tertentu kadernya harus jadi cawapres untuk mendukung Anies. Saya pernah mengatakan bahwa kalau ada partai yang memaksakan keinginannya atau memberikan syarat tertentu untuk mendukung Anies, maka saya pastikan koalisi ini akan bubar, tidak akan terjadi, ujar anggota DPR tersebut. Sedangkan PKS, kita tahu sendiri bagaimana kelakuannya terhadap Partai Demokrat. Sejak dulu memang suka menusuk dari belakang Bro Ensis. Seperti pada 2012 silam terjadi gejolak ekonomi dunia, sehingga SBY terpaksa menaikkan harga BBM. Semestinya PKS mendukung kebijakan itu karena termasuk dalam koalisi pemerintah. Seperti tanpa bersalah, partai berwarna oranye tersebut menolak kebijakan SBY tersebut. Tidak pelak Wasekjen Partai Demokrat Ramadan Pohan marah betul waktu itu. Sampai-sampai ia mengatakan PKS main tusuk tidak jelas, oportunis, mengkhianati pemerintah hingga mau yang enak-enak saja. Padahal PKS sudah diberi jatah 4 kursi menteri oleh SBY loh. Memang benar-benar partai yang tidak tahu berterima kasih serta tidak mengerti konsep balas budi. Nah sekarang PKS ini kelihatan banget menolak AHY jadi cawapres Anies. Terbukti beberapa orang pun di-endorse-nya untuk jadi cawapres yang diusung oleh koalisi perubahan. Mulai dari Aher, Sandiaga Uno, hingga Khofifah. Namun tidak pernah sekalipun PKS menyatakan minatnya untuk mengusung AHY. Justru yang dilakukan oleh PKS merendahkan AHY. Seperti jubir partai tersebut Ahmad Mabruri mengatakan rekam jejak AHY buruk, yakni tidak punya pengalaman menang di pemilu. Beda dengan Sandiaga Uno, Aher, dan Khofifah yang sama-sama pernah menang di pilkada. Mak jelek, benar-benar penghinaan terhadap mantan komandan Korgasma itu. Mungkin PKS dan Nasdem lupa kali ya kalau tanpa Partai Demokrat, Anies tidak akan bisa jadi capres beneran. Pasalnya, perolehan suara PKS dan Nasdem meskipun sudah digabung tetap belum memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden 20%. Artinya apa? Walaupun Partai Demokrat masa kejayaannya sudah habis, kadernya banyak yang korupsi serta perolehan suaranya terus turun dari pemilu ke pemilu. Tetap saja kehadirannya sangat penting bagi koalisi perubahan. Sekarang kayaknya Demokrat sudah menyadari bahwa kehadiran ketumnya, AHY sama sekali tidak dianggap oleh PKS dan Nasdem itu, sehingga memikirkan untuk cari koalisi lain. Seperti beberapa waktu yang lalu, SBY bertemu dengan Prabowo. Padahal semua sudah tahu kalau Prabowo adalah capres, sama seperti Anies yang diusung oleh PKB dan Gerindra. Jelas pertemuan SBY, Prabowo ini menunjukkan bahwa koalisi perubahan masih rapuh alias masih bisa digoyang. Karena kalau Partai Demokrat sudah pasti mengusung Anies, tentu Prabowo gak akan mau ngabisin waktu untuk bertemu dengan mantan seterunya di AKABRI tersebut.
Apalagi sekarang Prabowo belum punya cawapres, makin besarlah peluang Partai Demokrat untuk berkoalisi dengan Gerindra, dengan AHY jadi cawapresnya. Politik itu cair bro NC, sama seperti ungkapan bola itu bundar, artinya semua bisa terjadi, termasuk yang tidak pernah terprediksi sekalipun. Prabowo AHY kenapa tidak? Apalagi sekarang Nasdem sekjennya tersandung kasus proyek BTS 4G 8 triliun rupiah. Ngapain juga Demokrat berkoalisi dengan partai yang kadernya bermasalah seperti itu? Hal inilah yang kemudian membuat Nasdem dan Anies lemas sekaligus kejang-kejang, takut ditinggalkan Partai Demokrat. Bagaimana menurut Anda? Teriak tolak Coldplay, PA212 sepi job mau cari sponsor, ditulis oleh Syardi di suwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Coldplay akan menggelar konser tunggal di Indonesia. Semua pada heboh karena penantiannya sangat panjang dan lama. Bayangkan, mereka mulai debut tahun 2000, tapi mereka baru akan konser di Indonesia setelah 23 tahun kemudian. Alhasil, beritanya heboh. Yang saat ini seluruh tiket sudah sold out. Banyak yang kalah dalam New World Ticket. Jutaan orang mengadu keberuntungan, tapi hanya puluhan ribu yang beruntung. Tapi ada satu hal yang bikin euforia ini rusak. Novel Bamukmin dari PA212. Mereka mulai bereaksi dan kepanasan dengan kabar kedatangan Coldplay. Seperti yang sudah-sudah, mereka menolak Coldplay dan mendesak agar panitia membatalkan konser. Alasannya selalu itu saja, yaitu karena Coldplay mendukung LGBT dan juga ateis. Mereka bahkan ancam akan demo besar-besaran dan mengepung bandara jika tetap nekat mendatangkan Coldplay. Reaksi mereka ini sama persis dengan situasi di mana timnas Israel U20 akan bertanding di Indonesia. Mereka menolak lalu ancam kepung bandara. Permainan mereka selalu sama, menolak, pamer kekuatan massa, lalu ancam kepung bandara. Entah sejak kapan negara ini jadi punya nenek moyang mereka sendiri. Sebenarnya pola perilaku kelompok seperti PA212 ini mudah ditebak. Mereka hanya akan bergerak jika ada dua kondisi. Yang pertama isu besar dan yang kedua adalah tahun politik. Cuma itu saja kok. Kenapa PA212 tolak timnas Israel U20? Padahal dalam beberapa kesempatan atlet Israel pernah bertanding di sini. Ya jelas karena sepak bola adalah isu besar yang menarik perhatian banyak orang. PA212 mau ikut eksis dan disorot. Mereka mau cari panggung supaya kelihatan keren padahal banyak yang mau muntah. Coba kalau yang datang adalah atlet panjat tebing, pasti mereka malas ngomel. PA212 tolak Coldplay dengan alasan LGBT, tapi alasan sebenarnya karena Coldplay sangat terkenal dan publisitasnya lebih besar. Coba kalau Coldplay adalah musisi kelas teri, sampai kiamat pun PA212 gak bakalan teriak. Dan konser Coldplay ini bertepatan dengan tahun politik. Februari 2024 akan ada Pilpres, jadi November 2023 termasuk dalam bulan-bulan yang panas secara politik. Banyak yang bakal cari panggung dan mendadak sok suci. Banyak orang munafik yang berlagak seperti pahlawan demi eksis. Berbagai isu akan digoreng supaya dapat panggung dan simpati dari masyarakat. Mungkin PA212 termasuk salah satunya. Banyak yang sudah menduga kalau mereka ini teriak karena kurang siraman kardus. Sebenarnya rakyat sudah cerdas dan paham dengan kelakuan PA212 ini. Jelang Pilpres biasanya mereka bakal ikut memeriahkan pesta demokrasi. Kalau tidak percaya, tanya deh para netizen apa kerjaan PA212. Rata-rata pasti bakal menjawab tukang demo demi memenuhi hasrat nasi bungkus. Coba tanya netizen, apa mata pencaharian mereka sehari-hari? Pasti jawabannya demo. Kalau ada yang bilang mereka berjuang demi kebenaran dan moral, pikirkan lagi. Memangnya mereka gak kerja, sehingga bisa demo kapanpun? Memangnya mereka gak kaya dan duitnya melimpah sehingga gak perlu kerja? Kalaupun banyak uang, ngapain panas-panasnya di jalan dan teriak kayak orang stres? Lebih baik ngadem di ruangan ber-AC sambil ngopi Starbucks. Orang-orang sudah pada tahu mereka ini kebanyakan pengangguran yang kerjanya justru demo secara rutin. Mereka ini demo tapi suka pilih-pilih. Coba kalau misalnya Anies yang undang Coldplay, kira-kira mereka bakalan protes gak ya? Mungkin mereka bakal memuji lalu bilang Anies berkarisma sehingga Coldplay mau datang. Kalau dilihat kondisi jelang tahun politik, apa kemungkinan PA212 ini sedang cari muka? Mereka cari panggung mungkin untuk presentasi kepada sponsor.
Ini kayak orang yang presentasi kepada calon investor supaya invest di bisnis. PA212 ini mungkin sedang teriak ke calon sponsor. Tahun politik ini bakal banyak aksi-aksi dan acara-acara. PA212 pasti gak tahan kalau tidak kebagian panggung. Sedangkan mereka ini kan gak bisa bergerak kalau gak ada sponsor. Makanya mereka sedang show off di berbagai isu besar. Mereka teriak dengan harapan semoga didengar oleh calon sponsor. Mereka seolah mau bilang mereka itu masih besar, punya banyak masa dan bisa mengguncang dunia politik. Kalau mereka teriak di isu receh, jangankan dilirik, bahkan gak akan diliput media. Bahkan, kalau ada sponsor, hidup mereka bakal lebih nikmat. Mereka ini cuma butuh perhatian, tapi caranya kadang tidak beradab. Saya setuju dengan komentar dari salah satu pengamat musik bernama Nuran Wibisono. Dia bilang suksesnya konser Coldplay akan menjadi titik pertaruhan bagi Indonesia di mata musisi internasional. Kalau sampai kepolisian tidak keluarkan izin keramaian karena ada ancaman dari PA212, maka Indonesia akan dianggap negara yang tidak aman dan mudah disetir oleh sekelompok orang. Padahal kalau pemerintah tegas, kelompok ini gampang dijinakan. PA212 ini bukan kelompok besar, cuma suaranya saja yang besar. Tapi pemerintah masih saja membiarkan. Rasanya gak perlu pemerintah studi banding ke negara lain yang tegas memberantas kelompok tukang gaduh. Pemerintah tidak boleh diam terus karena pengacau dari dalam negeri efeknya merusak kepercayaan negara luar terhadap Indonesia. Bagaimana menurut Anda?